Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kamera yang akan disusun oleh yang pertama Ayu Setiorini, kedua Elok Nurul Kumailia, ketiga Arum Kusumawardani, keempat Suraya Sita. Berikut adalah materinya. Untuk pembahasan pertama, mengenai pengertian kamera. Untuk pembahasan kedua, mengenai mekanisme jalannya cahaya atau pembentukan gambar pada kamera. Untuk pembahasan ketiga, mengenai persamaan matematis pada kamera. Pembahasan keempat, mengenai perbedaan kamera dengan mata. Pertama, pengertian kamera. Kamera adalah alat yang digunakan dalam bidang fotografi. Nama kamera diambil dari bahasa Latin camera obscura yang artinya adalah ruang gelap. Dalam bidang fotografi, fungsi kamera adalah untuk membentuk dan merekam suatu bayangan hasil pemotretan pada lembaran film. Kamera merupakan alat optik yang dapat digunakan untuk menyimpan atau merekam bayangan dalam bentuk gambar. Bagian-bagian kamera. Yang pertama adalah shutter, kedua sensor elektronik, ketiga aperture, keempat lensa, kelima adalah pencari gambar, keenam penampil waktu. Bagian-bagian kamera. Lensa cembung berfungsi untuk membentuk bayangan dari benda yang difoto. Diafragma berfungsi untuk membuat sebuah celah atau lubang yang dapat diatur luasnya. Ketiga, aperture, yaitu lubang yang dibentuk diafragma untuk mengatur banyaknya cahaya. Keempat, shutter, pembuka atau penutup dengan cepat jalannya sebuah cahaya yang menuju ke plat film. Kelima, plat film berfungsi sebagai layar, penangkap, atau perekam bayangan. Setiap benda yang difoto terletak pada jarak yang lebih besar dari 2 kali jarak fokus di depan lensa kamera, sehingga bayangan yang jatuh pada plat film memiliki sifat nyata terbalik dan diperkecil. Untuk memperoleh bayangan yang tajam dari benda-benda pada jarak yang berbeda-beda dan sang cembung, kamera dapat digeser ke depan atau ke belakang. Agar lebih jelasnya, ada slide pada selanjutnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada prinsipnya bagian pada kamera itu ada 1 lensa, 2 aperturing atau diafragma, 3 main mirror, 4 screen mirror, 5 pentaprisma, 6 autofocus sensor, 7 shutter, 8 focusing screen, 9 image sensor, 10 viewfinder. Lalu mekanismenya adalah cahaya masuk pada lensa. Di sini cahaya masuk. Kemudian cahaya akan masuk pada aperturing atau diafragma pada nomor 2. Nah, di sini itu ada sebuah lubang, di mana lubang tersebut bisa diatur sendiri, di mana semakin besar lubang akan semakin banyak cahaya yang masuk. Sebaliknya, semakin kecil lubang, semakin sedikit cahaya yang masuk. Setelah keluar dari aperture, akan diterima oleh main mirror pada nomor 3 di sini. Cahaya akan dipantulkan ke atas ke pentaprisma pada nomor 5. Di sini
lalu dibelokkan menuju view cinder sini, terus ke nomor 10 di sini. Yang dilihat oleh view cinder adalah gambar yang sama yang ada pada depan lensa. Selain ditangkap oleh main mirror, cahaya juga ditangkap oleh second mirror pada nomor 4. Oleh second mirror, cahaya dibelokkan ke bawah seperti ini. Menuju ke autofocus pada nomor 6. Autofocus menerimanya. Ini biasanya disebut fase detection. Fase detection ini akan mengirimkan info pada prosesor, kemudian prosesor akan memerintahkan mekanik di dalam lensa untuk memfokuskan gambar agar lebih tajam. Selanjutnya, lalu pada saat tombol shutter ditekan penuh, yang terjadi adalah cermin utama pada nomor 3 ini akan terlipat ke atas dan tirai nomor terlipat ke atas seperti ini. Dan tirai pada nomor 7 akan terbuka. Di sini nanti akan terbuka. Maka setelah terlipat ke atas, maka cahaya akan melalui shutter atau tirai. Di sini nanti kan terus. Lalu tirai ini akan terbuka dan tertutup dengan cepat yang bisa kita atur. Semakin lambat kecepatan, maka semakin lama tirai terbuka. Jika semakin lama terbuka, maka cahaya akan banyak yang masuk. Seperti ini. Setelah tirai terbuka penuh, maka cahaya akan diterima oleh image sensor, maka prosesor akan memprosesnya menjadi sebuah gambar yang kita inginkan menjadi sebuah foto, seperti itu. Jadi seperti itulah mekanisme jalannya cahaya atau pembentukan gambar pada kamera. Selanjutnya ada persamaan matematis pada kamera, yaitu persamaan kamera dan mata. Kamera adalah salah satu aplikasi dari lensa. Kamera menggunakan lensa cembung untuk membentuk suatu bayangan. Kamera sebenarnya meniru organ mata dan memiliki bagian-bagian dan fungsi yang sama dengan mata. Cara kerja kamera pun hampir sama dengan mata. Nah, di sini terdapat gambar kamera dan mata yang disebutkan juga bagian-bagiannya. Pada kamera ada lensa, diafragma, apertur, dan film. Sedangkan pada mata ada retina, lensa, pupil, dan iris. Lensa pada kamera mempunyai fungsi yang sama pada lensa mata, yaitu membiaskan cahaya. Lensa pada kamera merupakan lensa cembung. Lalu pada kamera terdapat diafragma yang fungsinya sama dengan iris pada mata, yaitu mengatur besar pupil atau apertur. Jika di mata akan mengatur besar
kecilnya pupil, jika di kamera akan mengatur besar kecilnya apertur. Apertur sendiri mempunyai fungsi yang sama pada pupil mata, yaitu lubang tempat masuknya cahaya. Jadi pada kamera, cahaya masuk itu melewati apertur, sedangkan pada mata melewati pupil mata. Lalu pada kamera terdapat bagian yang bernama film. Film berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Fungsi ini sama dengan fungsi bagian retina pada mata, yaitu tempat bayangan terbentuk. Kemudian pada kamera ada juga bagian yang bernama range finder yang berfungsi mengatur jarak lensa agar bayangan selalu jatuh tepat pada film. Dan range finder terletak pada lensa kamera. Karena kamera menggunakan cermin cembung, maka perhitungan akan menggunakan lensa cembung, yaitu 1/f kecil sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Dengan keterangan F kecil adalah fokus lensa, SO adalah jarak benda, dan SI adalah jarak film. Jika pada soal yang dicari merupakan perbesaran bayangan, bisa menggunakan rumus M besar sama dengan SI/SO sama dengan HI/HO. Dengan keterangan M besar adalah perbesaran bayangan, HI adalah tinggi bayangan pada film, HO adalah tinggi benda. Jika yang diketahui adalah jarak benda atau jarak film, maka bisa menggunakan rumus M besar sama dengan SI/SO. Dan jika yang diketahui adalah tinggi bayangan atau tinggi benda, bisa menggunakan rumus M besar sama dengan HI/HO. Materi selanjutnya yaitu materi lain yang berkaitan dengan kamera. Yaitu yang pertama ada perbedaan kamera dengan mata. Yang kedua ada persamaan kamera dengan mata. Kenapa saya menggunakan kedua tersebut? Karena secara umum bagian-bagian pada kamera ini dengan bagian-bagian pada mata ini memiliki kesamaan. Namun, kedua alat ini itu memiliki keperbedaan dalam hal penempatan bayangan pada retina di sini dan film. Perbedaannya adalah yang pertama menggunakan daya akomodasi, yang kedua kamera menggunakan pergeseran lensa. Lanjut ke perbedaan kamera dan mata. Di sini ada keterangannya ya, perbedaan kamera, dan ini ada perbedaan mata. Langsung saja saya jelaskan pada gambar ini. Bentar. Yang pertama, itu ada tempat bayangan. Di mana tempat bayangan ini kalau di kamera dinamakan film. Ini sebagai tempat bayangan. Kalau di mata itu namanya retina. Di sini, tempat bayangannya di sini. Terus yang kedua ada pengatur cahaya. Pengatur cahaya ini kalau di kamera dinamakan diafragma. Di sini tempatnya pengatur cahaya. Terus kalau di mata itu di iris ini. Iris ini sebagai pengatur cahaya. Yang ketiga ada jarak bayangan. Jarak bayangan ini itu kalau di kamera berubah sesuai dengan jarak benda. Sedangkan kalau di mata sini itu tetap jarak bayangannya. Yang terakhir ada jarak fokus. Nah, jarak fokus ini di kamera tetap, sedangkan di mata
berubah sesuai dengan jarak benda. Jadi, jarak bayangan itu yang berubah adalah kamera. Kalau jarak fokus yang berubah itu di mata. Begitu ya. Lanjut ke persamaan kamera dengan mata. Di sini ada keterangannya kamera, dan ini ada mata, dan ini sebagai fungsi-fungsinya. Saya jelaskan di gambar sini. Yang pertama itu ada lensa. Lensa ini sama-sama memiliki lensa. Di kamera juga memiliki lensa, kalau di mata juga lensa. Dan lensa ini lensa cembung. Kedua ini adalah memiliki lensa cembung. Di sini. Sebentar. Ini lensanya itu lensa cembung. Dan lensa di mata itu juga lensa cembung. Yang kedua ada diafragma. Nah ini, diafragma ini sama dengan iris. Iris di sini, yaitu mengatur besar kecilnya lubang cahaya. Itu, yang mengatur besar kecilnya lubang cahaya itu yaitu diafragma dan iris. Yang ketiga ada apertur. Di sini apertur ya letaknya, ini. Apertur ini sama dengan pupil kalau di mata. Ini kenapa? Pupil kalau di mata ini. Ini fungsinya sebagai tempat masuknya cahaya masuk gitu. Tempat masuknya cahaya. Di sini di apertur ini. Garis lurus ke depan ini, sedangkan mata itu juga begitu. Ini. Yang keempat atau yang terakhir itu ada film. Di kamera namanya film. Terus kalau di mata itu namanya retina ini tadi. Yaitu sebagai tempat terbentuknya bayangan. Jadi semua bayangan itu akan disimpan di sini. Terbentuknya bayangannya itu di sini semua. Tuh. Terima kasih, itu perbedaan dan persamaan kamera dengan mata. Semoga bisa dipahami ya. Sekian dan terima kasih video dari kelompok kami. Mungkin ada kurang lebihnya. Kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.